Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Topik pembahasan yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini adalah tentang Unitarianisme. Unitarianisme adalah aliran dalam teologi Kristen yang mengajarkan tentang keesaan Allah dan menolak doktrin Tritunggal, serta menolak kealahan Yesus dan kealahan Roh Kudus. Kemudian di dalam perkembangannya, Unitarianisme menjadi sebuah kepercayaan liberal yang menolak semua kredo agama, dan bahkan bisa dikatakan sudah tidak termasuk lagi dalam kepercayaan Kristen karena mereka menolak keilahian Yesus. Di dalam sejarah kekristenan mula-mula telah muncul berbagai ajaran yang menolak ketritunggalan Allah. Ajaran-ajaran ini menjadi pendahulu bagi ajaran Unitarian, di mana gerakan Unitarianisme dalam bentuk yang terorganisir baru muncul kemudian di abad yang ke-16. Kita akan terlebih dahulu melihat beberapa ajaran yang menjadi pendahulu dari ajaran Unitarianisme di masa awal perkembangan gereja. Yang pertama adalah ajaran Sabellianisme atau modalisme. Ajaran ini diperkenalkan oleh Sabellius pada abad kedua Masehi. Sabellius ingin mempertahankan monoteisme secara ketat sehingga dia menolak ajaran Tritunggal. Menurut Sabellius, Allah adalah satu pribadi tunggal yang menyatakan diri di dalam 3 mode atau 3 manifestasi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sehingga Anak dan Roh Kudus, menurut Sabellius, adalah manifestasi yang temporer atau sementara dari Allah Bapa yang kekal itu. Sabellius juga mengajarkan bahwa yang menderita dan mati di salib itu sebenarnya adalah Allah Bapa sendiri, yang pada saat itu memanifestasikan diri di dalam wujud anak atau Yesus Kristus. Ajaran yang kedua di dalam sejarah awal kekristenan yang menolak doktrin Tritunggal adalah ajaran Arianisme. Pada awal abad keempat, Arius mengajarkan bahwa Yesus secara hakikat atau secara esensi lebih rendah daripada Allah Bapa. Kristus diciptakan oleh Bapa, demikian menurut ajaran Arius. Sehingga dengan demikian Kristus itu tidak kekal. Ada saat di mana Kristus belum ada, yaitu ketika Kristus belum diciptakan oleh Allah Bapa. Ajaran Arius kemudian ditolak oleh gereja di dalam Konsili Nisea tahun 325 Masehi. Sejak itu selama berabad-abad hampir tidak muncul lagi ajaran yang menolak doktrin Tritunggal. Tetapi kemudian pada abad ke-16 mulai muncul lagi ajaran yang menentang atau menolak doktrin Tritunggal. Pada tahun 1531, 14 tahun sesudah awal reformasi Martin Luther, Michael Servetus menerbitkan sebuah buku yang berjudul De Trinitatis Erroribus atau On the Errors of the Trinity. Dan isi dari buku ini adalah menentang doktrin Tritunggal. Peristiwa inilah yang kemudian dianggap sebagai awal kemunculan ajaran Unitarian di dalam bentuk yang terorganisir yang terus berkembang sampai pada hari ini. Karena ajarannya itu, Michael Servetus kemudian dijatuhi hukuman mati di Jenewa pada tahun 1553. Pada saat itu, Jenewa dipimpin oleh Calvin, sehingga banyak orang yang berpendapat bahwa Calvin juga bertanggung jawab terhadap hukuman mati yang dijatuhkan kepada Servetus ini. Unitarian kemudian berkembang di Polandia dan Eropa Timur di bawah kepemimpinan Faustus Socinus. Faustus Socinus berasal dari Italia dan kemudian pada tahun 1579 dia pindah ke Polandia untuk memimpin gereja di sana. Gereja yang dipimpin oleh Socinus di Polandia ini adalah gereja yang bersifat anti-trinitarian, yang menolak doktrin Tritunggal. Dari Polandia kemudian pengaruh ajaran Socinus makin meluas ke Eropa Timur, ke wilayah-wilayah Eropa Timur yang lain, misalnya sampai ke Hungaria dan Transilvania. Dan kemudian dari sana makin berkembang dan menarik banyak pengikut di Belanda dan di Inggris. Ajaran Socinus dikenal sebagai Socinianisme. Ada beberapa hal pokok di dalam ajaran Socinus ini.
Yang pertama, ajaran mereka tentang Allah atau doktrin mereka tentang Allah adalah doktrin Unitarian, yaitu mereka mengajarkan bahwa Allah itu esa, hanya ada satu pribadi Allah. Dengan demikian mereka menolak doktrin Tritunggal. Kemudian ajaran kedua yang diajarkan oleh Sosinus adalah bahwa Yesus itu adalah sepenuhnya manusia dan sama sekali bukan Allah. Yesus baru ada pada saat dia dilahirkan. Dengan demikian, Sosinianisme menolak doktrin praeksistensi dari Yesus. Kemudian yang ketiga, menurut ajaran Sosinus, peran Yesus di dalam keselamatan adalah hanya sebagai guru dan contoh atau teladan moral saja. Yesus tidak menebus dosa manusia dengan kematiannya. Yesus hanya memberikan contoh atau menunjukkan jalan kepada manusia, bahwa kalau mereka taat kepada Allah, maka mereka bisa memperoleh keselamatan. Dan Yesus mencontohkan itu dengan ketaatannya sampai dia mati di salib. Kemudian yang keempat, walaupun Sosinus mengajarkan bahwa Yesus adalah manusia dan bukan Allah, tetapi dia percaya kepada kelahiran Yesus dari perawan. Dia juga percaya kepada mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Bahkan dia percaya kepada kebangkitan Yesus. Menurut Sosinus, semua ini merupakan konfirmasi dari Allah bahwa Yesus adalah manusia yang dipilih untuk menunjukkan dan memberikan contoh jalan keselamatan kepada manusia. Yesus adalah manusia yang khusus yang dipilih oleh Allah untuk menjadi teladan bahwa kalau manusia taat kepada Allah, maka mereka akan memperoleh keselamatan. Sosinus juga percaya kepada kebangkitan Yesus, dan menurut ajaran ini, kebangkitan Yesus itu merupakan contoh bagi manusia, bahwa kalau mereka taat kepada Allah, maka manusia juga akan dibangkitkan, seperti Yesus juga dibangkitkan. Poin yang keempat ini, di mana Sosinus percaya bahwa Yesus lahir dari perawan, percaya kepada mujizat Yesus, percaya kepada kebangkitan Yesus. Ajaran ini membedakan ajaran Sosinus dengan Unitarianisme di zaman modern ini. Karena Unitarianisme di zaman modern ini sama sekali menolak semua hal yang bersifat supranatural di dalam kehidupan Yesus. Melalui pengaruh dari Sosinus, maka Unitarianisme kemudian memperoleh pengikut yang semakin banyak di Eropa. Di Belanda muncul seorang tokoh yang bernama Hugo Grotius. Dia adalah seorang tokoh dari gerakan Unitarian. Di Inggris muncul seorang tokoh juga di abad ke-17 yang bernama John Milton, yang merupakan pelopor dari gerakan Unitarian di Inggris. Tetapi selama abad 16 sampai abad ke-18, Unitarianisme menghadapi banyak tekanan, baik itu dari gereja Katolik maupun dari gereja Protestan. John Biddle, seorang tokoh Unitarian di Inggris di abad ke-17, dia ditangkap oleh pemerintah karena ajaran Unitarian itu, dan kemudian dia dipenjara dan bahkan meninggal di penjara. Walaupun ditekan oleh gereja Katolik dan Protestan dengan bantuan pemerintah negara-negara di Eropa pada saat itu, tetapi semangat Unitarian ini terus berkembang, khususnya di kalangan orang-orang yang ingin mencari ajaran Kristen yang lebih sederhana, di kalangan orang-orang yang ingin mencari ajaran Kristen yang tidak dogmatis. Ajaran Unitarian ini berkembang di kalangan orang-orang Kristen yang ingin ajaran Kristen yang tidak bertumpu pada formula-formula teologis atau pada kredo-kredo gereja saja. Pada abad ke-18 muncul lagi tokoh-tokoh Unitarian di Inggris. Mereka antara lain adalah Richard Price dan Joseph Priestley. Kedua orang ini kemudian membawa gereja-gereja Presbyterian di Inggris untuk meninggalkan teologi ortodoks, dan mereka menolak juga dasar-dasar atau prinsip-prinsip teologi ortodoks. Mereka menolak keilahian Yesus, mereka menolak otoritas Alkitab, dan mereka lebih menekankan pada akal sehat dan pengalaman subjektif yang dialami oleh setiap individu. Tokoh penting lain dari gerakan Unitarian di Inggris pada abad ke-18 adalah Theophilus Lindsey. Dia adalah orang yang berperan penting di dalam menyusun liturgi bagi gereja Unitarian. Liturgi gereja Unitarian disusun oleh Lindsey berbeda dengan liturgi dari gereja Protestan. Dalam liturgi gereja Unitarian yang disusun oleh Theophilus Lindsey,
Di sana dia menghilangkan penyembahan kepada Yesus. Di dalam liturgi ini yang disembah hanyalah Allah Bapa saja. Lindsay menolak semua narasi kisah kelahiran Yesus di dalam Injil. Lindsay menolak semua sifat keilahian Yesus. Yesus tetap dianggap sebagai tokoh, sebagai manusia yang terhormat, tetapi dia tidak disembah di dalam liturgi gereja Unitarian yang disusun oleh Theophilus Lindsay. Pada abad ke-19, masyarakat dan kaum intelektual mulai lebih terbuka kepada ide-ide baru. Teologi liberal pada saat itu semakin berkembang, dan gereja Katolik serta gereja Protestan sudah tidak lagi memiliki kekuasaan politik di dalam pemerintahan negara-negara di Eropa seperti pada masa-masa sebelumnya. Maka situasi ini memberi kesempatan kepada Unitarianisme untuk menjadi lebih berkembang. Pada awal abad ke-19, Unitarianisme mulai berkembang di Amerika Serikat dengan tokoh utamanya yang bernama William Ellery Channing. Dia adalah seorang pendeta dari gereja kongregasional. Pada tahun 1819, Channing secara terbuka menyatakan bahwa dia adalah seorang penganut Unitarianisme. Maka momentum itulah yang kemudian dianggap sebagai awal kemunculan Unitarianisme yang terorganisir di Amerika Serikat, dan Channing dianggap sebagai pelopor atau sebagai pemimpin Unitarian di Amerika Serikat. Setelah apa yang disampaikan oleh Channing ini, maka banyak gereja kongregasional yang mengalami perpecahan karena perdebatan tentang doktrin Tritunggal, dan kemudian para penganut Unitarian memisahkan diri dari gereja yang ada. Pada tahun 1825 diadakan konferensi Unitarian yang pertama di Amerika Serikat, dan pada saat itu dibentuklah American Unitarian Association. Asosiasi ini mengadopsi atau mengakomodasi pandangan-pandangan yang ingin membentuk sebuah kepercayaan yang universal, yang benar-benar pada akhirnya berbeda dari ajaran Kristen. Bahkan sebagian anggota asosiasi Unitarian, mereka memiliki pandangan yang non-teistik, tidak percaya kepada Tuhan, dan mereka hanya menjalankan agama dengan menekankan pada humanisme dan menekankan pada fungsi sosial dari agama itu. Kemudian pada abad ke-20, pada tahun 1961, karena didasari oleh banyaknya kesamaan antara ajaran Unitarianisme dengan universalisme, maka kemudian kedua aliran ini bergabung dan membentuk sebuah lembaga yang baru, yaitu Unitarian Universalist Association. Di dalam perkembangannya, asosiasi ini menunjukkan perbedaan yang sangat tajam dan semakin jauh dari ajaran Kristen. Di dalam lembaga ini memang masih ada sebagian kelompok yang menganut pandangan teisme, tetapi banyak di antara mereka yang akhirnya hanya menekankan pada pandangan humanisme dan memiliki pandangan non-teistik atau tidak percaya lagi kepada Tuhan. Secara umum, Unitarian Universalis sudah tidak bisa dikatakan sebagai bagian dari gereja Kristen. Terdapat beberapa prinsip yang menjadi ciri dari Unitarian modern. Yang pertama, mereka berpandangan bahwa dunia ini terus-menerus berevolusi. Segala sesuatu di dalam dunia ini terus-menerus diciptakan ulang melalui proses evolusi. Proses evolusi ini berjalan secara dinamis, berjalan secara terbuka. Semua realita atau semua keberadaan di dunia ini memiliki kesatuan dan kesaling tergantungan secara mendasar di dalam proses evolusi yang terjadi secara terus-menerus itu. Yang kedua, Unitarian di zaman modern mereka memiliki keyakinan bahwa semua manusia memiliki kebebasan yang hakiki, dan kebebasan itu didasarkan pada nilai dan martabat yang dimiliki oleh setiap individu. Manusia adalah makhluk moral yang memiliki pilihan yang bebas, dan kebebasan ini biasanya mereka wujudkan di dalam perjuangan mereka untuk mendapatkan kehidupan yang bermakna bagi umat manusia, dan diwujudkan dalam perjuangan mereka untuk mewujudkan kebebasan dari segala bentuk penindasan bagi manusia. Ciri yang ketiga dari Unitarian modern adalah keterbukaan teologis. Mereka berpendapat bahwa kebenaran agama itu bukan sesuatu yang diberikan oleh Allah. Kebenaran agama juga bukan sesuatu yang diberikan oleh seorang tokoh,
pada satu saat tertentu saja. Tetapi mereka berpandangan bahwa kebenaran agama adalah sesuatu yang terus-menerus berkembang dan terus-menerus berubah melalui berbagai macam peristiwa di dalam sejarah dan melalui berbagai sumber dan melalui banyak orang. Kemudian yang keempat adalah mereka mempunyai komitmen terhadap keadilan sosial. Unitarian sangat menekankan penghormatan kepada hak asasi manusia. Mereka menekankan penghormatan kepada kebebasan individu. Mereka menekankan kepedulian kepada sesama, kepada semua orang. Mereka menekankan relasi antar manusia yang berdasarkan konsensus atau kesepakatan. Atau dengan kata lain, mereka menolak semua bentuk pemaksaan dan penindasan kepada manusia. Bagi Unitarian, fungsi agama itu bukanlah untuk berkomunikasi atau menjalin relasi dengan Allah. Tetapi bagi orang-orang Unitarian, fungsi agama adalah menciptakan institusi dan struktur sosial. Dan yang mereka perjuangkan di dalam institusi dan struktur sosial itu adalah mereka memperjuangkan adanya keadilan dan hidup yang bermartabat bagi semua orang. Kemudian yang kelima yang menjadi ciri dari Unitarian modern adalah bahwa gereja adalah persekutuan yang bebas. Mereka tidak mewajibkan gereja-gereja Unitarian untuk menjalankan sistem pemerintahan gereja tertentu. Gereja-gereja di dalam aliran Unitarian mereka juga memiliki otonomi lokal. Bahkan mereka bisa punya keyakinan teologis yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Secara umum atau secara garis besar, perkembangan Unitarianisme dapat digambarkan sebagai berikut. Pada awalnya Unitarianisme adalah sebuah aliran dalam teologi Kristen yang menekankan keesaan Allah, yang menolak doktrin Tritunggal dan menolak keilahian Yesus dan Roh Kudus. Tetapi dalam perkembangan pada abad ke-20 dan 21, Unitarian sudah kehilangan ciri mereka sebagai bagian dari ajaran Kristen. Mereka sudah menjadi sebuah ajaran atau sebuah keyakinan yang mengadopsi keberagaman, menekankan fungsi sosial dari agama. Bahkan banyak orang-orang Unitarian yang menganut pandangan non-teistik atau tidak lagi percaya kepada Allah. Dipandang dari sisi teologi sistematika, tentu saja ajaran Unitarian memiliki perbedaan yang sangat tajam dengan teologi Injili atau teologi konservatif. Dari sisi teologi proper, Unitarian tidak percaya kepada Allah Tritunggal. Bahkan tadi kita sudah melihat sebagian di antara mereka sama sekali tidak percaya kepada Allah. Dan tentu itu sangat berbeda dengan teologi Injili, karena teologi Injili secara ketat mengajarkan tentang doktrin Tritunggal. Dari sisi bibliologi, Unitarian tidak percaya bahwa Alkitab itu wahyu Allah. Bagi mereka, kitab suci atau Alkitab itu hanyalah hasil dari suatu proses pemikiran dan perkembangan di dalam pemikiran manusia di sepanjang sejarah. Alkitab merupakan hasil dari pemikiran banyak penulis di dalamnya dan bukan merupakan wahyu Allah. Tetapi bagi teologi Injili, Alkitab itu adalah wahyu Allah. Walaupun ditulis oleh penulis manusia, tetapi ada penulis ilahi yaitu Roh Kudus yang menginspirasi para penulis manusia itu. Sehingga Alkitab adalah firman Allah yang berotoritas dan tidak ada kesalahan di dalamnya, karena Alkitab itu diwahyukan oleh Allah sendiri. Dari sisi kristologi, Unitarian tidak percaya kepada keilahian Yesus. Mereka hanya mengambil ajaran dan nilai moral saja dari Yesus. Kematian Yesus bagi mereka juga tidak memiliki makna penebusan. Tentu ini berbeda dengan ajaran teologi Injili. Teologi Injili mengajarkan bahwa Yesus memiliki natur Allah dan natur manusia dalam satu pribadi, atau yang dikenal sebagai kesatuan hipostatis. Yesus memiliki esensi yang sama dengan Allah. Dia adalah kekal. Tetapi dia juga adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Dan kemudian juga penebusan Kristus, kematian Kristus di salib itu memiliki makna penebusan bagi dosa manusia. Dari sisi antropologi, Unitarian percaya bahwa manusia pada dasarnya adalah baik. Itulah sebabnya mereka terus-menerus memperjuangkan kebebasan manusia. Mereka terus-menerus memperjuangkan keadilan. Mereka terus-menerus memperjuangkan hak-hak manusia. Karena menurut mereka pada dasarnya manusia itu adalah baik.
tidak ada dosa asal, demikian menurut ajaran Unitarian. Tetapi teologi Injili menekankan bahwa semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Semua manusia mewarisi dosa dari Adam dan hanya bisa diselamatkan melalui penebusan Kristus. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang ajaran Unitarianisme. Mudah-mudahan kita terus bisa berada di dalam ajaran yang benar, di dalam ajaran yang sehat, dan kita bisa terus-menerus berada di dalam iman yang benar kepada Kristus, seperti yang sudah dinyatakan oleh Allah di dalam Alkitab. Tuhan memberkati.